Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Wahidatul Hayati dengan NIM akhir 121 dari kelas mata kuliah Hukum Penanaman Modal HESB semester 5. Pertama, mohon izin Bapak Sifaul selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Saya di sini membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS Hukum Penanaman Modal dengan menyelesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Sifaul. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu terkait peran hukum dalam penanaman modal. Nah, apa sih peran hukum dalam penanaman modal itu? Perannya yaitu adalah memberikan perlindungan, memberikan kepastian hukum, memberikan kejelasan kebijakan terkait penanaman modal, serta memberikan kemudahan dan fasilitas bagi investor. Artinya apa? Artinya di sini adalah hukum itu melindungi terkait kepemilikan, terkait kontrak yang telah dibuat, kemudian juga melindungi hak-hak investor, serta suatu negara yang memiliki kepastian hukum itu cenderung menarik investor untuk berinvestasi di negara tersebut. Pertanyaan kedua yaitu bidang usaha tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Nah, sesuai dengan pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja terlebih dahulu bahwa semua bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dijelaskan bahwa bidang usaha tertutup bagi penanaman modal asing adalah yang pertama, produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang, serta bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Kita membahas yang pertama tujuan hukum penanaman modal terlebih dahulu. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang kedua untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang ketiga meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang keempat meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, yang kelima meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, yang keenam mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, yang ketujuh mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam atau luar negeri, dan yang kedelapan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya kita membahas tentang kebijakan dasar Undang-Undang Penanaman Modal. Ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang dimana kebijakan yang pertama itu adalah pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, juga mempercepat peningkatan penanaman modal. Kemudian kebijakan yang kedua, itu dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah itu memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal, baik PMA maupun PMDN, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Kemudian juga menjamin kepastian hukum, berusaha untuk menjaga keamanan, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, menengah, dan koperasi. Kebijakan yang ketiga, kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal, biro hukum, dan badan koordinasi penanaman modal. Untuk pertanyaan yang keempat, itu repatriasi dalam penanaman modal. Nah, apa sih repatriasi itu? Repatriasi adalah pemulangan kembali aset yang dimiliki oleh penanam modal asing atau PMA ke luar negeri. Nah, repatriasi ini dapat dilakukan oleh PMA dikarenakan ada hak yang tertuang dalam pasal 8 ayat 1 dan 2. Penanaman modal asing diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam bentuk valuta asing. Antara lain yang pertama modal, yang kedua keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain, kemudian dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, penggantian barang modal, kemudian yang keempat, tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal, kemudian ada dana untuk pembiayaan kembali pinjaman, ada royalti atau biaya yang harus dibayar, kemudian
pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal. Yang ketujuh, hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal. Yang kedelapan, kompensasi atas kerugian. Yang kesembilan, kompensasi atas pengambil alihan. Yang ke-10, pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis. Yang ke-11, hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat 11 kawasan ekonomi khusus. Pertanyaan yang kelima, membahas tentang kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengatur. Nah, kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan, pembangunan, dan penyerapan tenaga kerja. Kawasan ekonomi khusus atau KEK memiliki kemudahan dan fasilitas bagi investor, baik PMA atau PMDN. Regulasi yang mengatur KEK ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2021. Ini mengatur banyak hal seperti lokasi, kriteria, kegiatan usaha, pengusulan pembentukan KEK, penetapan KEK, pembangunan serta pengoperasian KEK, kelembagaan KEK, pengelolaan KEK, dan fasilitas serta kemudahan. Kemudian, fasilitas yang diberikan KEK ini berupa pembebasan atau penanggungan PM, PPN, dan PH. Kemudian kalau kemudahannya itu kemudahan dalam pemasukan dan pengeluaran barang, jadi dalam ekspor impor. Kemudian juga dalam keimigrasian atau pembatasan impor. Pertanyaan yang keenam itu nasionalisasi dalam penanaman modal. Nah, itu adalah pengambilan hak kepemilikan penanaman modal seperti perusahaan, industri, atau aset yang dikendalikan oleh swasta, oleh pemerintah. Nasionalisasi diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Tertulis jika nasionalisasi hanya dapat dilakukan berdasar undang-undang. Pemerintah akan memberikan kompensasi sesuai dengan harga pasar. Nasionalisasi ini juga bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia, memperkokoh pertahanan keamanan negara, membatasi investor asing dalam berinvestor, serta membantu pemodal dalam negeri melakukan stabilitas perekonomian dan menghindari perampasan sumber daya alam. Pertanyaan yang ketujuh membahas tentang fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Nah, apa saja yang didapat? Salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh, yaitu dengan cara mengurangi penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah investasi. Kemudian pengusaha mendapat pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang modal atau peralatan produksi. Pengusaha juga diberikan keringanan PPB untuk bidang tertentu di wilayah tertentu. Pemberian fasilitas tersebut tidak akan diberikan kepada penanaman modal yang tidak berbentuk perseroan terbatas. Pertanyaan yang ke-8 itu tentang pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing, yaitu pengusaha itu mendapatkan kepastian lamanya pemakaian hak atas tanah bisa mencapai 70 tahun. Menurut HGU selama 90 tahun dan HGB selama 80 tahun. Nah, untuk memperoleh ketiga jenis hak atas tanah tersebut, investor itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, investasi harus dilakukan dalam jangka panjang dan terkait perubahan struktur perekonomian Indonesia. Yang kedua, investasi yang dilakukan itu sangat beresiko tinggi sehingga memerlukan pengembalian dana dalam jangka panjang. Yang ketiga, investasi tersebut tidak memerlukan area yang luas. Yang keempat, penanaman modal menggunakan hak atas tanah negara. Yang kelima, investasi tersebut tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan. Pertanyaan ke-9 itu tentang pengaturan ketenagakerjaan penanaman modal asing. Di antaranya yang pertama, perusahaan penanam modal asing harus memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mengutamakan tenaga kerja warga Indonesia. Yang kedua, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja asli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga. Terakhir, pertanyaan ke-10 itu tentang bentuk badan usaha PMA dan PMDN. Nah, kalau disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu dijelaskan bahwa
PMDN dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, jika PMA itu harus berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas. Demikian video untuk menjawab soal-soal UTS dari Bapak Sifaul. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja atau tidak saya sengaja atau terkait materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya Dias Wahidatul Hayati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.